Sampai anak didik kami yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam pendalaman kita bab kedua, yaitu manusia makhluk otonom. Untuk bab 2 ini, secara khusus kita akan mendalami bagian yang terakhir, yaitu bersikap kritis terhadap gaya hidup yang berkembang dan ideologi. Sebelum kita masuk kepada materi kita, Bapak Guru hendak menyampaikan kepada kita apa kiranya yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pembelajaran ini diharapkan kita dapat menyebutkan macam-macam ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Yang kedua, kita dapat menyebutkan aliran-aliran yang ada pada masa Yesus. Yang ketiga, kita dapat menganalisa sikap kritis Yesus terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang pada zamannya. Dan yang terakhir, kita dapat menjelaskan ajaran kitab suci tentang sikap kritis Yesus terhadap aliran dan tawaran keduniaan yang ada pada zamannya. Sekarang kita lihat bagaimana ajaran kitab suci tentang perlunya bersikap kritis terhadap gaya hidup, tren, dan ideologi yang berkembang. Nah, kita akan mendalaminya dari kitab suci Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dan dari kitab Matius 23 ayat 1 sampai 36. Yang pertama, Yesus bersikap kritis terhadap tawaran-tawaran keduniaan. Hal ini dapat kita lihat dari kitab Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun, secara fisik tentu Yesus pasti lemah. Nah, kondisi lemah tersebut dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Nah, ia mencobai Yesus dengan menawarkan hal-hal yang sangat menggiurkan. Yang pertama, iblis menawarkan roti, rezeki, jaminan sosial ekonomi. Lalu yang kedua, iblis menawarkan kedudukan dan kekuasaan. Yang ketiga, iblis menawarkan kesenangan dan kenikmatan. Melalui godaan-godaan ini, iblis bertujuan agar Yesus menggagalkan pilihan mewartakan kerajaan Allah, supaya Yesus menyibukkan diri dengan jaminan sosial, ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan. Namun demikian, Yesus tidak tergoda dengan semuanya itu. Justru Yesus menolaknya bukan karena hal-hal itu jelek, tapi karena ada hal yang lebih pokok, yaitu kerajaan Allah. Lalu yang kedua, Yesus bersikap kritis terhadap ideologi dan aliran pada zamannya. Waktu Yesus hidup di Palestina, telah ada berbagai kelompok dan aliran. Misalnya, Farisi, ada Saduki, Eseni, dan Zelot. Nah, untuk hal ini kita akan dalami satu persatu. Yang pertama, ada kelompok Farisi. Nah, dari kata Ibrani disebut Pareses yang artinya terpisah. Nah, siapa kelompok Farisi ini? Kelompok Farisi adalah kelompok orang-orang Yahudi saleh yang menerima hukum tertulis dan lisan. Dan mereka sangat amat teliti menaati berbagai macam kewajiban. Nah, mereka mengecam Yesus karena ia mengampuni dosa, melanggar peraturan Sabat, dan bergaul dengan pendosa. Sebaliknya, Yesus melawan sikap legalisme lahiriah dan formalisme pembenaran diri mereka. Mereka bekerja sama dengan para Saduki untuk membunuh Yesus. Maka di dalam kitab suci dapat kita temukan bahwa Yesus sering menegur orang-orang Farisi. Lalu kelompok yang kedua adalah kelompok Saduki. Siapa kelompok Saduki ini? Kelompok Saduki merupakan salah satu kelompok politik Palestina zaman Yesus. Mereka mempunyai pengaruh besar dalam bidang politik. Mereka berhubungan erat dengan para imam agung, kaum ningrat, dan golongan konservatif.
Dalam hal agama, mereka menolak tradisi lisan, kebangkitan orang mati, dan adanya malaikat. Mereka menentang Yesus dan bersama para Farisi mengusahakan penyaliban Yesus. Karena Yesus dianggap mengancam kedudukan politis dan kepentingan mereka. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Eseni. Nah, mungkin berasal dari kata Ibrani Kasidim. Artinya orang-orang setia. Nah, kelompok Eseni ini menganggap diri sebagai orang terpilih dari antara orang-orang saleh. Mereka hidup bermati raga, melaksanakan hukum Taurat dengan sangat ketat. Mereka hidup secara berkelompok tanpa milik pribadi, dan sebagian dari mereka tidak menikah. Mereka hidup demikian karena yakin bahwa mereka akan bangkit dan hidup pada akhir zaman, waktu di mana hampir semua orang menjadi murtad, termasuk pimpinan bangsa dan imam-imam Yahudi. Untuk kelompok yang keempat adalah kelompok Zelot. Kelompok Zelot adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Yahudi melawan orang-orang Roma pada awal abad pertama Masehi dan dalam perang yang berakhir dengan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Nah, jadi jelas bagi kita bahwa kelompok Zelotlah yang sangat ambisius untuk memperjuangkan kemerdekaan negara mereka dari penjajahan Romawi. Yesus ternyata tidak memilih salah satu dari kelompok-kelompok atau aliran-aliran tersebut di atas. Justru Yesus memilih aliran dan gerakannya sendiri, yaitu mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Dalam rangka mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah, Yesus justru menyapa orang-orang miskin. Nah, anak didik kami yang terkasih, dari kehidupan Yesus, bagaimana dia menolak semua aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang ada, kita juga dapat meneladani Yesus sendiri. Pada zaman kita sekarang ini, kita harus bersikap kritis pada media dan berbagai ideologi yang menunjukkan bahwasanya dalam hal bersikap kritis, kita juga menunjukkan sikap iman kita. Maka dengan bersikap kritis pada media dan berbagai ideologi, menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap iman. Yang pertama, sikap iman merupakan bentuk sikap bagaimana kita menerima Allah dan kasih Allah yang diwahyukan kepada kita dalam pribadi Yesus melalui komitmen-komitmen kita. Yang kedua, sikap kritis terhadap ideologi yang ada semestinya membuat kita mampu bertahan dan berkembang sebagai seorang Kristen sejati di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, konsekuensi dan dasar dari hidup kritis adalah berani menyatukan diri ke dalam perkembangan dunia dan berani melepas apa yang nikmat menjadi murid Kristus. Maka dalam upaya kita untuk menumbuhkan sikap kritis dalam diri kita, maka perlu 3 proses dasar yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita berusaha memusatkan diri pada perkembangan nilai-nilai atau cita-cita yang kita anggap luhur. Yang kedua, kita berusaha memalingkan diri dari keegoisan dan mengarahkan segala perhatian kepada kepentingan bersama. Lalu yang ketiga, kita membuka perhatian kepada hidup yang lebih sempurna, yaitu ke arah hidup Allah sendiri. Tentunya dengan 3 proses dasar ini, kita akan semakin bertumbuh dan berkembang dalam menghadapi dunia dengan bersikap kritis, tidak gampang jatuh ke dalam aliran-aliran, tidak jatuh ke dalam ideologi-ideologi yang dapat merusak kita. Maka anak didik kami yang terkasih, dalam mengarungi kehidupan kita dengan perkembangan media, ideologi yang sangat pesat saat ini, maka kita harus bersikap kritis, tidak terlalu terpengaruh, tidak terlalu gampang untuk jatuh ke dalam ideologi ataupun pengaruh-pengaruh yang dapat merusak kita.
Maka ingat kata Wiz Khalifa, tak harus meniru sesuatu untuk jadi keren, cukup jadi diri sendiri dan kenali siapa kau sebenarnya. Artinya, kita harus lebih yakin pada diri kita sendiri, tidak pada orang lain. Artinya, kita harus bersikap kritis dengan segala informasi, segala kelompok, segala sesuatu yang ada pada kita. Sekian dan terima kasih. Semoga kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Salve.